Pernah nggak kamu bertanya dalam hati, di Republik Indonesia ini, ada daerah yang rajanya tetap berkuasa tanpa pemilu? Iya, Jogja. Kenapa tidak pernah direbut, tidak pernah dipaksa berubah? Dan kenapa negara justru berkata, Jogja istimewa? Ini bukan soal legenda, bukan pula sekadar romantisme sejarah. Ini adalah kisah kesetiaan, pengorbanan, dan keputusan sunyi yang mengubah nasib sebuah kerajaan menjadi penyangga lahirnya Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro dan SIS, selamat datang di Petok Legenda Nusantara. Tempat kita menghidupkan kembali sejarah, bukan sebagai angka tahun, tapi sebagai rasa, luka, dan keberanian manusia di dalamnya. Kalau kamu suka kisah sejarah yang diceritakan dengan bahasa ringan, emosional, dan sinematik, jangan lupa subscribe. Karena satu subscribe dari kamu adalah napas bagi sejarah agar tetap hidup dan tak dilupakan. Sekarang, tarik napas. Kita mulai dari awal. Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang, hingga akhirnya sebagai daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Sedangkan Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813 oleh Pangeran Notokusumo, saudara Sultan Hamengkubuwono II yang bergelar Adipati Pakualam I. Sejak berdirinya, baik kesultanan maupun kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pada masa kolonial Belanda, pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877, 1921, dan 1940 antara Sultan dengan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Hindia Belanda mengakui Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri yang dikenal dengan istilah Zelfbesturende Landskapen. Kontrak politik terakhir Kesultanan Ngayogyakarta tercantum dalam Staatsblad 1941 nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam Staatsblad 1941 nomor 577. Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai daerah istimewa atau Kooti dengan Ko sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Di bawah Kooti, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, RI, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa daerah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII tertanggal 5 September 1945 dibuat secara terpisah. Amanat Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 dibuat dalam satu naskah. Keunikan
pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern. Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Entitas DIY mempunyai aspek politis yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang-undang ini telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Nomor 1819 yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan daerah Kadipaten Papua Lama. Pada setiap undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui. Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan keistimewaan DIY, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13/2012 tentang keistimewaan DIY yang disahkan 31 Agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 September 2012. Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin Kebhinneka Tunggal Ikaan, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, Kebhinneka Tunggal Ikaan, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi. Kewenangan dalam urusan keistimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 Ayat 2 meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Sesuai dengan UNO 32 Tahun 2004, maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa gubernur merupakan kepala daerah otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Jogja tidak lahir dari republik. Jogja sudah berdiri jauh sebelum kata Indonesia diucapkan dengan lantang. Di tanah ini, kekuasaan bukan sekadar jabatan. Ia adalah amanah, garis darah, dan perjanjian dengan rakyat. Tahun 1755, Perjanjian Giyanti memecah Kerajaan Mataram. Dari perpecahan itulah lahir Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi naik tahta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I. Bukan raja yang lahir dari ambisi semata, tapi dari perlawanan panjang terhadap penindasan VOC. Negeri ini bukan untuk dijual. Begitu kira-kira sikap Mangkubumi saat itu. Ia menolak tunduk sepenuhnya pada kekuasaan asing. Ia membangun Jogja sebagai kerajaan yang berdiri dengan martabat. Sejak awal, Jogja sudah berbeda. Raja tidak berdiri di atas rakyat, melainkan menyatu dengan rakyat. Istana bukan sekadar simbol kemewahan, tapi pusat kebudayaan, spiritualitas,
dan perlindungan. Disinilah benih keistimewaan itu mulai tumbuh. Jauh sebelum Republik meminta pengorbanan. Berbeda dengan kerajaan lain yang runtuh perlahan di bawah kolonialisme, Jogja bertahan dengan cara yang cerdas. Kadang melawan, kadang bernegosiasi, tapi tidak pernah sepenuhnya menyerahkan harga diri. Sultan bukan hanya pemimpin politik. Ia adalah panutan batin. Rakyat melihat rajanya bukan sebagai penguasa yang jauh, melainkan bapak yang menjaga keseimbangan. "Aku ora pengin sugih dewe," kata seorang sultan kepada para abdi dalem. "Aku pengin rakyatku tentrem." Kata-kata itu bukan slogan. Ia hidup dalam cara Jogja memerintah. Tanah sultan dipakai untuk rakyat. Kebudayaan dijaga, bukan dijual. Nilai diwariskan, bukan dipaksakan. Saat Belanda semakin menancapkan kuku kekuasaannya, banyak kerajaan memilih tunduk demi bertahan. Tapi Jogja memilih jalan tengah yang berbahaya. Bertahan tanpa kehilangan jati diri. Dan jalan itu akan membawa Jogja ke sebuah pilihan paling menentukan. Di tahun-tahun paling gelap bangsa ini, masuk abad ke-20, dunia berubah cepat. Kolonialisme mulai goyah. Suara kemerdekaan menggema di mana-mana. Di Jogja, tahta berganti. Lahir seorang pemimpin muda dengan pandangan jauh ke depan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Ia terdidik secara modern. Pernah merasakan pendidikan barat. Tapi darah Jogja mengalir kuat di nadinya. "Ilmu boleh dari mana saja," kata sang ayah sebelum wafat. "Tapi jiwamu harus tetap Jawa, tetap untuk rakyat." Hamengkubuwono IX paham satu hal. Zaman raja absolut akan berakhir. Dunia tidak lagi memuja mahkota, melainkan keadilan dan keberpihakan. Disinilah dilema itu muncul. Sebagai raja, ia bisa mempertahankan kekuasaan. Sebagai manusia, ia tahu rakyat butuh kemerdekaan. Dan pilihan itu akan menentukan kenapa Jogja kelak tidak diperlakukan seperti daerah lain. Ketika Jepang datang menggantikan Belanda, banyak yang mengira ini adalah pembebasan. Tapi Jogja tahu, penjajahan tetaplah penjajahan. Siapapun yang memegang cambuk. Hamengkubuwono IX menjaga jarak. Ia tidak melawan secara frontal, tapi juga tidak menyerahkan Jogja sepenuhnya. Ia menyimpan kekuatan, menyimpan kepercayaan rakyat, dan menunggu satu momen saat sejarah memanggil. Abdi dalem sering melihat Sultan termenung. Seorang di antaranya pernah bertanya pelan, "Endoro, apa Jogja akan tetap jadi kerajaan?" Sultan hanya tersenyum tipis. "Yang penting, rakyatku tetap punya masa depan." Kalimat sederhana, tapi disitulah tersimpan jawaban. Kenapa Jogja kelak tidak menuntut, tapi justru memberi? Bab ini ditutup dengan satu kenyataan penting. Saat Republik belum lahir, Jogja sudah berdiri sebagai kerajaan berdaulat. Artinya, ketika Indonesia merdeka nanti, Jogja tidak pernah dijajah oleh Republik. Ia tidak direbut. Ia tidak ditaklukkan. Jogja akan memilih bergabung. Dan dari pilihan itulah, lahir sebuah hubungan yang tidak tertulis dalam paksaan, melainkan dalam kepercayaan dan pengorbanan. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke detik-detik paling menentukan. Saat proklamasi dikumandangkan, dan seorang raja mengambil keputusan.
yang mengorbankan mahkotanya demi sebuah bangsa. 17 Agustus 1945. Di Jakarta, teks proklamasi dibacakan dengan suara bergetar. Indonesia lahir, rapuh, tanpa tentara kuat, tanpa uang, tanpa kepastian. Berita itu menyebar cepat ke seluruh Nusantara, sampai juga ke Yogyakarta. Di keraton, suasana hening. Tidak ada sorak-sorai berlebihan. Tidak ada pesta. Yang ada hanya seorang raja muda yang duduk diam, menunduk, berpikir panjang. Sri Sultan Hamengkubuwono IX paham satu hal. Proklamasi bukan akhir. Justru awal dari bahaya yang sesungguhnya. Belanda pasti kembali. Sekutu pasti datang. Dan republik yang baru lahir ini bisa mati kapan saja. Seorang patih memberanikan diri bicara. Endoro Sultan, apa sikap kita? Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya bisa menghapus sejarah Jogja selamanya. Jika Sultan memilih netral, Jogja bisa tetap menjadi kerajaan aman. Jika memilih Belanda, mahkota akan dilindungi kekuatan dunia. Namun jika memilih republik, semuanya bisa hilang. Hamengkubuwono IX berdiri. Matanya tajam, tapi suaranya tenang. Negeri ini baru lahir, katanya pelan. Kalau semua menunggu aman dulu, Indonesia tidak akan pernah hidup. Ia tahu, republik tidak menjanjikan apa-apa. Tidak ada kontrak. Tidak ada jaminan tahta. Tidak ada klausul keistimewaan. Yang ada hanya satu hal. Kepercayaan. Dan disitulah Jogja membuat keputusan yang tidak dilakukan kerajaan manapun di dunia saat itu. 5 September 1945. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengeluarkan amanat resmi. Isinya mengguncang sejarah. Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia. Bukan ditaklukkan, bukan dipaksa, tapi menyatakan diri. Seorang abdi dalam berbisik lirih. Endoro, berarti tahta panjenengan? Sultan mengangguk pelan. Kalau republik runtuh, biarlah aku ikut runtuh bersamanya. Keputusan itu seperti petir di siang bolong. Kerajaan menyerahkan kedaulatan. Tanpa perang, tanpa syarat. Bayangkan, bro. Di saat banyak elit sibuk menyelamatkan diri, seorang raja justru berkata, "Aku berdiri di belakang republik, bukan di atasnya." Jogja tidak meminta status khusus, tidak meminta jabatan, tidak meminta pengakuan istimewa. Jogja hanya berkata, "Gunakan kami jika republik butuh." Dan republik memang butuh. Butuh tempat aman. Butuh logistik. Butuh pemimpin yang dipercaya rakyat. Jogja memberi semuanya. Keraton bukan lagi simbol kekuasaan raja semata, tapi rumah perjuangan. Sultan tidak lagi berdiri sebagai penguasa absolut, melainkan pelayan republik. Keputusan itu juga penuh risiko. Belanda mencatat nama Hamengkubuwono IX sebagai pengkhianat. Sekutu mencurigai Jogja sebagai sarang republik. Seorang pejabat kolonial bahkan pernah berkata sinis, "Raja muda itu terlalu idealis." Tapi Hamengkubuwono IX tahu, sejarah tidak diingat karena kehati-hatian, melainkan karena keberanian. Ia membuka Jogja untuk para pejuang. Ia menyembunyikan logistik. Ia mengatur keuangan republik secara diam-diam. Kalau uang ini habis, bagaimana Jogja?
Tanya seorang pembantu. Sultan tersenyum tipis. Negara lebih dulu. Jogja nanti. Kalimat itu adalah alasan kenapa kata istimewa akhirnya melekat pada nama Yogyakarta. Bab ini adalah titik balik. Jogja tidak sekadar mendukung Republik. Jogja menjadi tulang punggungnya. Ketika daerah lain masih ragu, Jogja sudah berkorban. Ketika yang lain menunggu arah angin, Jogja sudah memilih sisi, bahkan sebelum diminta. Dan dari sinilah hubungan itu terikat. Bukan hubungan penguasa dan negara, tapi hubungan orang tua dan anak yang baru lahir. Di bab berikutnya, kita akan menyaksikan momen paling gila dalam sejarah Indonesia. Saat Jakarta jatuh dan Jogja menjadi ibu kota Republik yang diburu maut. Tahun 1946, Jakarta tidak lagi aman. Tentara Sekutu dan Nica mulai menekan dari segala arah. Republik yang baru seumur jagung itu terancam mati sebelum benar-benar tumbuh. Di tengah kepanikan, muncul satu pertanyaan besar. Kemana Republik harus berlari? Banyak daerah menolak. Takut dibombardir. Takut dicap pemberontak. Takut kehilangan segalanya. Tapi di Jogja, pintu justru dibuka lebar. Sri Sultan Hamengkubuwono IX berdiri di pendopo keraton dan berkata tenang, "Bawa Republik ke sini." Kalimat itu bukan basa-basi. Itu undangan sekaligus sumpah. Yogyakarta resmi menjadi ibu kota Republik Indonesia. Sebuah kota kecil, sederhana, tapi siap menanggung beban sebuah negara. Saat Presiden Soekarno tiba, ia menatap Sultan lama. "Apakah Jogja siap?" Sultan menjawab singkat, "Jogja tidak punya pilihan lain, Bung. Ini tanah kami, dan ini negara kita." Sejak hari itu, Jogja berubah total. Ganggang Sunyi jadi jalur rahasia. Rumah rakyat jadi kantor pemerintahan. Keraton jadi pusat strategi. Tidak ada spanduk. Tidak ada pengumuman besar. Karena setiap suara keras bisa berarti kematian. Rakyat Jogja tahu risikonya. Jika Belanda menyerang, mereka akan jadi sasaran pertama. Seorang ibu pernah berbisik pada anaknya, "Nak, kalau ada tentara datang, lari ke sawah." Anaknya bertanya polos, "Kenapa, Bu?" Ibunya menelan ludah. "Karena kita sedang menyembunyikan negara." Kalimat sederhana itu menjelaskan kenapa keistimewaan Jogja bukan hadiah dari negara, melainkan hasil keberanian rakyatnya. Belanda marah. Jogja dianggap pusat pembangkangan. Target utama harus dilumpuhkan. Serangan demi serangan direncanakan. Intimidasi dilakukan. Ancaman disebar. Tapi Sultan tidak mundur. Ia mengatur keuangan Republik, mengamankan jalur logistik, menyusun pemerintahan darurat. "Endoro, kalau Belanda masuk?" tanya seorang pejabat cemas. Sultan menjawab pelan, "Kalau mereka masuk, kita lawan dengan cara kita." Tidak semua perlawanan dilakukan dengan senjata. Jogja melawan dengan kecerdikan, kesabaran, dan kesunyian. Dan justru dari kesunyian itulah Republik bertahan. 19 Desember 1948. Subuh yang dingin berubah menjadi neraka. Belanda menyerbu Jogja. Pesawat terbang rendah. Pasukan masuk dari berbagai arah. Ibu kota Republik jatuh.
Presiden dan wakil presiden ditangkap. Dunia mengira Indonesia sudah tamat. Tapi di balik kekacauan itu, sebuah rencana besar dijalankan. Sultan tidak ditangkap. Ia tetap di Jogja. Tenang. Diam. Ia sengaja membiarkan dirinya terlihat netral, agar bisa mengatur perlawanan dari dalam. Endoro, ini berbahaya, bisik seorang pengawal. Sultan menatap lurus ke depan. Kalau aku pergi, Jogja runtuh. Dari Jogja yang diduduki, lahir perlawanan paling simbolik. Serangan umum 1 Maret 1949. 6 jam. Hanya 6 jam. Tapi cukup untuk membuktikan kepada dunia, Indonesia masih hidup. Dan siapa yang membuka jalan? Jogja. Sultannya. Rakyatnya. Bab ini menutup satu fakta pahit manis. Jogja tidak hanya menjadi ibu kota. Jogja menjadi tameng hidup Republik. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke jawaban utama pertanyaan kita. Kenapa pengorbanan itu dibalas dengan status daerah istimewa? Perang belum sepenuhnya usai. Luka belum kering. Tapi satu hal sudah jelas. Indonesia tidak akan pernah sama tanpa Jogja. Ketika Belanda akhirnya angkat kaki, Republik berdiri. Lelah, miskin, namun hidup. Dan di tengah euforia kemerdekaan, negara menghadapi satu pertanyaan yang tidak tertulis di konstitusi awal. Bagaimana membalas pengorbanan Yogyakarta? Jogja bukan daerah biasa. Ia bukan wilayah yang direbut. Ia bukan hasil administrasi kolonial. Jogja adalah kerajaan berdaulat yang secara sadar menyerahkan kekuasaan demi Republik. Presiden Soekarno paham betul ini. Ia pernah berkata kepada orang-orang terdekatnya, "Kalau bukan karena Jogja, Republik ini mungkin sudah tinggal nama." Kalimat itu bukan pujian kosong. Itu pengakuan. Pemerintah pusat mulai merumuskan sikap. Tidak mudah. Jika Jogja diperlakukan sama seperti daerah lain, itu tidak adil. Jika diberi keistimewaan berlebihan, itu bisa menimbulkan kecemburuan. Tapi sejarah tidak bisa disamakan begitu saja. Hamengkubuwono IX tidak pernah menagih jasa. Ia tidak datang ke Jakarta membawa daftar pengorbanan. Ia tetap memimpin Jogja dengan rendah hati. Seorang pejabat pusat pernah bertanya, "Endoro Sultan, apa yang Jogja inginkan dari Republik?" Sultan tersenyum tipis. "Jogja tidak minta apa-apa. Asal Republik ini berdiri dengan adil." Jawaban itu justru membuat negara semakin yakin. Keistimewaan Jogja harus dijaga, bukan dihapus. Maka lahirlah pengakuan itu, perlahan, bertahap, tapi pasti. Yogyakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa, bukan karena darah bangsawan, tapi karena jasa sejarah. Keistimewaannya bukan soal simbol, bukan soal gelar, melainkan soal sistem. Sultan tetap menjadi kepala daerah, bukan melalui pemilu, melainkan melalui pengakuan negara. Ini bukan kemunduran demokrasi. Ini penghormatan terhadap sejarah. Negara berkata secara halus, "Jogja sudah lebih dulu percaya pada kami. Sebelum kami kuat." Tentu tidak semua setuju. Ada suara sumbang. Ada yang berkata, "Kenapa Jogja berbeda?" Tapi sejarah menjawab tanpa teriak. Jogja menyerahkan kekuasaan.
saat kekuasaan itu masih berarti. Jogja melindungi Republik. Saat melindungi Republik berarti bunuh diri. Dan setelah semuanya selesai, Jogja tidak menuntut kembali mahkota itu. Endoro, panjenengan bisa jadi apa saja di Republik ini, kata seorang sahabat. Sultan menggeleng. Aku cukup di sini, menjaga Jogja. Kalimat itu yang membuat keistimewaan Jogja terasa manusiawi. Maka jangan pernah bertanya, kenapa Jogja istimewa? Pertanyaan yang tepat adalah, bagaimana Jogja bisa setulus itu? Keistimewaan Jogja lahir dari pengorbanan, bukan dari privilese. Dan negara memilih untuk mengingat itu, bukan dengan monumen megah, tapi dengan sebuah status yang mengikat sejarah dan masa depan. Di bab terakhir nanti, kita akan melihat makna keistimewaan Jogja hari ini. Apakah ia masih hidup? Atau sekadar tulisan di undang-undang? Hari ini, Jogja terlihat tenang. Tidak ada dentuman meriam. Tidak ada sirene perang. Yang terdengar hanya derap langkah mahasiswa, suara becak pagi hari, dan azan yang mengalun pelan di antara bangunan tua. Tapi jangan tertipu oleh ketenangan itu. Di balik setiap sudut kota ini, ada sejarah yang masih bernafas. Ada keputusan besar yang tidak pernah diumumkan dengan teriakan, tapi dampaknya menggema sampai hari ini. Keistimewaan Jogja bukan benda mati. Ia hidup dalam cara kota ini berjalan. Pelan, sederhana, tapi berprinsip. Saat orang bertanya, kenapa Sultan tidak dipilih lewat pemilu? Jawabannya tidak ada di undang-undang saja. Jawabannya ada di ingatan kolektif rakyatnya. Jogja tidak memisahkan masa lalu dan masa kini. Ia merawat keduanya dalam satu napas. Sultan hari ini bukan raja absolut seperti zaman kerajaan lama. Ia simbol kontinuitas. Pengingat bahwa negara ini pernah diselamatkan oleh orang-orang yang memilih memberi saat mereka bisa mengambil. Seorang warga Jogja pernah berkata lirih, "Di sini, raja itu bukan yang ditakuti, tapi yang dijaga." Kalimat itu sederhana, tapi menjelaskan segalanya. Keistimewaan Jogja bukan soal siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan. Tidak memamerkan, tidak menindas, tidak melupakan rakyat kecil. Itulah warisan Hamengkubuwono IX. Bukan dalam bentuk patung besar, melainkan dalam etika memimpin. Di zaman modern, ketika segalanya diukur dengan suara terbanyak dan angka statistik, Jogja mengajarkan satu hal yang jarang dibahas. Kepercayaan tidak selalu lahir dari pemilihan, tapi dari konsistensi. Negara pernah dipercaya Jogja tanpa jaminan, dan Jogja membuktikan kepercayaan itu dengan pengorbanan nyata. Maka ketika negara membalas dengan status istimewa, itu bukan hadiah politik. Itu utang moral sejarah. Bukan berarti Jogja sempurna. Bukan berarti ia kebal kritik. Tapi ia punya dasar yang kuat. Kenapa berbeda? Dan perbedaan itu bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dijaga. Bayangkan jika waktu bisa diputar ulang. Jika Hamengkubuwono IX memilih aman. Jika Jogja menutup pintu. Jika Republik harus lari tanpa tempat berlindung. Mungkin Indonesia tetap merdeka. Mungkin juga tidak. Tapi sejarah tidak dibangun dari kemungkinan,
Ia dibangun dari pilihan. Dan Jogja memilih jalan paling sunyi. Berkorban tanpa sorotan. Memberi tanpa menagih. Seorang sejarawan pernah berkata, bangsa besar bukan yang bebas dari konflik, tapi yang mampu mengingat siapa yang pernah menyelamatkannya. Jogja adalah pengingat itu. Jadi, bro, kalau suatu hari kamu berdiri di titik nol Jogja, atau berjalan di bawah bayangan keraton, ingat satu hal, keistimewaan Jogja bukan karena ia berbeda dari Republik, tapi karena ia memilih menjadi bagian dari Republik saat Republik belum menjadi apa-apa. Ia istimewa karena setia saat kesetiaan berbahaya, karena diam saat pengorbanan lebih berarti daripada kata-kata. Dan selama nilai itu masih dijaga, selama Jogja masih ingat, kenapa ia memberi tanpa diminta, maka kata istimewa tidak akan pernah kehilangan maknanya. Sekarang kita sudah tahu jawabannya. Jogja disebut daerah istimewa bukan karena rajanya memakai mahkota, bukan karena masa lalunya megah, dan bukan karena ingin diperlakukan berbeda. Jogja istimewa karena saat Republik ini masih rapuh, saat kemerdekaan masih bisa direnggut kapan saja, Jogja berdiri di barisan paling depan tanpa diminta. Ia menyerahkan kekuasaan saat kekuasaan masih bernilai. Ia melindungi negara saat melindungi negara berarti mempertaruhkan segalanya. Keistimewaan itu bukan hadiah politik. Ia adalah pengakuan sejarah. Dan tugas kita hari ini bukan memperdebatkannya dengan emosi, tapi memahaminya dengan ingatan. Karena bangsa yang besar bukan hanya yang maju teknologinya, tapi yang tidak lupa siapa yang pernah menyelamatkannya dalam sunyi. Kalau menurut kamu kisah ini penting dan layak terus diceritakan, tolong like, share, dan subscribe channel ini. Karena selama sejarah masih kita ceritakan, selama itu pula nilai pengorbanan tidak akan pernah mati. Saya pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.